Seorang pelajar di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat tewas saat melakukan aksi tawuran dengan pelajar lainnya. Tidak ada yang mengetahui persis penyebab terjadinya tawuran. Warga di lokasi tiba-tiba melihat dua kelompok pelajar saling serang di sekitar stasiun kereta Sukabumi. Seorang pelajar SMK di wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat tewas akibat tawuran dengan pelajar lain. Aksi tawuran terjadi sekitar pukul 9 malam. Menurut sejumlah saksi di lokasi, dua kelompok pelajar tiba-tiba saling serang di Jalan Raya Nasional Sukabumi, Bogor, dekat dengan stasiun kereta. Selang beberapa menit, warga langsung melihat korban tergeletak di pinggir jalan di dekat rel kereta. Akibat tawuran, 3 orang pelajar menjadi korban, 1 pelajar tewas, sementara 2 pelajar lainnya mengalami luka dan masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Sekarwangi, Cibadak. Ini mah ada teriak-teriak aja di bawah. Nah, terus gimana ceritanya? Terus pas begitu lari, udah pada lari semua. Oh, udah pada lari? Iya, ketuaan mukanya ini itulah. Gitu. Ya. Ada juga lagi terakhirnya lagi ngebokong itu aja si temannya yang luka itu. Oh, Dua orang korban yang diduga korban akibat tawuran. Yang satu sudah masuk ruang perawatan, yang satu masuk IGD, masih di IGD untuk persiapan ke ruang perawatan. Perawatan ada luka robek di bahu kiri, sementara yang masih di IGD ada luka robek di telapak tangan. Sementara polisi belum memberikan keterangan terkait kejadian tawuran antar dua kelompok pelajar. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Indra Firdaus, iNews melaporkan. Seorang pencuri diamuk warga setelah terjebak di jalan buntu di Jember, Jawa Timur. Pelaku berdalih mencuri motor hingga luar daerah untuk biaya doa kematian mertua. Dalam rekaman CCTV ini, seorang pria merusak kunci sepeda motor di pertokoan Rambi Puji, Jember. Namun pelaku gagal membawa kabur motor karena kunci letter T yang digunakan patah. Pelaku kemudian berpindah tempat ke komplek perumahan yang tak jauh dari lokasi pencurian sebelumnya. Namun, belum sempat merusak kunci, pelaku dipergoki pemilik motor, kemudian berteriak. Pelaku kemudian diamuk warga hingga babak belur. Pelaku, Andi, warga Lumajang yang sengaja pergi ke Jember untuk mencuri motor. Itu cepat dimasa sama warga ya? Iya Pak, tidak tahu jalannya lagi Pak. Gitu ya? Iya. Sama siapa kamu mencuri itu? Rahim. Rahimnya di mana? Lari? Iya. Gitu. Kapok? Iya Pak. Kan sering kamu melakukan kayak gini nih? Enggak Pak. Bener? Iya, saya kebadian di rumah Pak. Kenapa? Buat kematian? Iya, Siapa yang meninggal? mertua. Mertua? Saya yang biaya. Terus ngambil ini? Iya, terpaksa itu. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku diduga sudah pernah melakukan pencurian karena beraksi dengan temannya yang kabur setelah mengetahui Andi dikejar warga. Andi ditembak kakinya karena saat diamankan polisi sempat berupaya kabur. Mendekati, setelah saya dekati ternyata sudah dibawa ke rumah sakit dan saya suruh mengamankan dulu untuk dilakukan tindakan penyidikan lebih lanjut. Nah, kuncinya bahwa tersangka ini ketika sedang melakukan aksinya diketahui oleh warga, kemudian sempat membawa lari kendaraan, diteriaki, kemudian jatuh. Kemudian dikerumuni massa, kita datang. Pas pada saat itu dia melaksanakan patroli sama rekan-rekan Resmob. Tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara dengan barang bukti berbagai peralatan yang digunakan untuk merusak kunci motor. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Dengan alasan untuk biaya persalinan istrinya, seorang pria melakukan pemalakan kepada para pedagang dan sejumlah sopir angkot di Palembang, Sumatera Selatan. Untuk menakut-nakuti korbannya, pelaku selalu membawa pedang dan celurit. Siapa nama kau? Eko, Sambil membawa sebilah pedang, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan meminta uang kepada sejumlah sopir angkot dan pedagang. Aksi yang meresahkan warga ini menjadi viral. Meski kerap menantang petugas, namun saat ditangkap pelaku Eko Saputro alias Eko tidak berdaya. Meski kerap menantang petugas, namun saat ditangkap pelaku Eko Saputra alias Eko tak berdaya. Saat membongkar lapaknya, sejumlah senjata tajam jenis pedang, celurit hingga tombak disita petugas.
Dengan alasan untuk biaya persalinan istrinya, pelaku selalu menakut-nakuti korbannya, yang sebagian besar adalah sopir angkot, pedagang, hingga warga yang melintas. Jika tak diberi, tak jarang pria pengangguran ini merusak etalase pedagang. Dikasih 2.000. Tahu itu perbuatan salah? Iya salah, tahu. Kenapa masih dilakukan? Enggak lagi. Untuk apa uangnya? Untuk ini, Kenapa istrinya? istri saya lagi hamil. Aksi pelaku sudah meresahkan warga, hingga petugas harus menangkapnya. Dia mengacungkan tombak ini dengan parang, lalu mengacungkan itu dan merusak instalasi dari rumah dari korban, uang yang dimiliki oleh korban tadi. Dan ini pelaku tersebut mungkin rekan-rekan dari wartawan atau mass media sudah mengetahui bahwa ada viral di medsos bahwa dia sudah selalu melakukan pengancaman terhadap masyarakat yang ada di sekitar sana. Pelaku kini menjalani penahanan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Misal seorang petugas keamanan perumahan di Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penjambretan 2 orang pengendara motor yang berboncengan. Korban yang saat kejadian sedang berjaga di depan rumah warga langsung terperangah saat handphone yang digenggamnya sudah berpindah ke tangan pelaku. Aksi para pelaku ini terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Rekaman CCTV warga yang terpasang di Jalan Elok Perumahan Narogong Indah, Bekasi, Jawa Barat ini merekam detik-detik saat telepon genggam milik petugas keamanan yang dijambret oleh 2 orang pelaku. Pelaku yang berboncengan menggunakan sepeda motor dengan cepat merebut telepon genggam dari tangan korban. Korban yang terkejut hanya terdiam saat telepon genggamnya sudah berpindah tangan dalam genggaman tangan pelaku. Korban sempat berteriak dan mengejar pelaku namun kalah cepat lantaran pelaku yang langsung kabur menggunakan sepeda motor. Dari rekaman CCTV nampak kedua pelaku bolak-balik memantau situasi sebelum beraksi menjambret handphone korban. Handphone, terus penjambretnya itu udah 2 kali turun, 2 kali bolak-balik. Dikiranya pas satpamnya itu mau nanya alamat, terus langsung diambil gitu aja sih. Aksi penjambretan di wilayah ini bukan pertama kalinya terjadi. Kondisi jalan yang sepi membuat pelaku dengan leluasa melakukan aksi kejahatan. Warga pun berharap agar petugas rutin melakukan patroli dan segera menangkap pelaku yang meresahkan warga. Kasus penjambretan kini ditangani petugas Polsek Bekasi Timur dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk dengan memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. Seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur kalau Kupang 365 berhenti mengarah Blok M. Bantuannya 87 jajaran kuda. 86 Mangki Padat Meraya. 89 jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur